Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayol ikhwah hadanallahu ikum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam media ini dalam keadaan masih diberikan nikmat berupa iman, Islam, nikmat sehat, nikmat al-afiyah, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-129. Adab-adab berpakaian, adabul libas, adab-adab berpakaian. Ketahuilah saudaraku rahimanalaikum ajmain, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita akal yang bisa digunakan untuk memikirkan ayat-ayat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan memperhatikan makhluk-makhluknya, dan juga pada diri kita sendiri, wa fi anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada diri kalian sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan laki-laki dan perempuan sesuai dengan fitrahnya masing-masing, sehingga Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi mereka untuk menutup aurat. Aurat laki-laki adalah batasannya dari pusar sampai lutut, tidak boleh terlihat oleh orang lain. Bahkan sesama laki-laki pun dilarang kita melihat aurat laki-laki. Begitu juga wanita juga, walaupun sesama wanita dilarang melihat auratnya wanita yang lain. Dan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah, menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Wajah dan telapak tangan wanita itu bukan aurat, kecuali emang wanita tersebut adalah wanita yang sangat cantik, menimbulkan fitnah, maka sebagian ulama mengatakan wajib ditutup wajahnya dan telapak tangannya. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan adab-adab dalam berpakaian. Di antaranya adab-adab berpakaian untuk laki-laki agar tidak menutup mata kaki, atau biasa yang kita sebut dengan isbal, Pakaian laki-laki adalah pakaian yang biasa digunakan oleh laki-laki, dan tidak boleh seorang lelaki memakai pakaian yang menyerupai wanita. Adapun jubah, maka ini pakaian khusus laki-laki, bukan pakaian khusus wanita. Dan di negara-negara Timur Tengah pun menggunakan jubah yang digunakan oleh laki-laki. Ini menunjukkan ini pakaian laki-laki, bukan pakaian wanita. Dan tentang masalah isbal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap orang yang mukhtal al-fakhur, orang yang sombong lagi membanggakan diri.
Begitu juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, muttafaqun alaihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat orang-orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki dengan sombong. Ini merupakan dosa besar karena ada ancaman la yanzurullah. Berarti orang-orang yang menjulurkan, khusus laki-laki ya, khusus laki-laki tidak boleh menjulurkan pakaiannya yang dari atas ke bawah melebihi mata kaki atau menutup mata kakinya. Jika disertai dengan sombong, maka ancamannya adalah la yanzurullahu. Dalam hadis ini, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah tidak akan melihat orang-orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki dengan sombong. Sombong. Tanpa kesombongan saja sudah dosa, apalagi dengan kesombongan, maka ini dosa besar. Dosa besar. Dan para ulama membahas bahwasanya yang dimaksud dengan la yanzurullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dia dengan pandangan rahmat. Allah tidak akan melihat dia dengan pandangan rahmat. Berarti sebaliknya, Allah akan melihat dia dengan pandangan marah, dengan pandangan godok, dengan pandangan kemurkaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan murka, marah kepada hamba tersebut. Nah, ini ancaman yang sangat besar, menunjukkan bahwasanya orang yang menjulurkan pakaiannya bagi laki-laki ya melebihi mata kaki, maka ancamannya tidak akan dilihat dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Begitu juga dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah SAW salasa mirarin. Faqala Abu Dzar, khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah? Qala al-musbilu izarahu wal mannanu wal munfiku sil'atahu bil halifil kadzib. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, dan mereka tidak akan ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Subhanallah, 4 ancaman dalam satu hadis. Dan Nabi SAW mengulang hal ini sampai 3 kali. Faqara'aha Rasulullah salasa mirarin, mengulang sampai 3 kali. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim, sampai 3 kali. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah? Mereka sangat celaka dan merugi. Siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-musbilu izarahu. Yang pertama, orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Ini khusus laki-laki ya. Jadi laki-laki tidak boleh menjulurkan pakaiannya yang dari atas ke bawah melebihi mata kaki. Al-mannan, yaitu orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, pernah sedekah, pernah melakukan kebaikan, diungkit-ungkit kembali. Yang ketiga, al-munfiku sil'atahu bil halifil kadzib, orang yang menjual sesuatu, berdagang dengan sumpah palsu, Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. 3 golongan ini yang diancam oleh Nabi SAW dengan 4 ancaman sekaligus, yaitu tidak akan diajak bicara dengan Allah pada hari kiamat. Maksudnya tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-arad, yaitu diajak berduaan, berbincang, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berduaan. Yang kata Nabi SAW, laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada penerjemah antara Allah dan hamba tersebut waktu itu. Nah, ini al-arad, ini khusus untuk orang yang beriman. Ini bahaya. Jika dia tidak di al-arad, diajak bicara berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, maka
potensi yang kedua, yaitu al-munaqasyah. Al-munaqasyah artinya dosa-dosa yang dipampang, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Subhanallah. Nauzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Ini bahaya. Siapa saja yang dimunaqasyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kepada seluruh makhluk, pasti akan diazab. Kata Nabi SAW, faman naqasya uzziba. Kamu kala Nabi SAW, siapa saja yang dimunaqasyah seperti itu, pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahaya, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan tidak dilihat. Ya, tentu saja dengan pandangan rahmat, tidak dilihat dengan pandangan rahmat, berarti dilihat dengan pandangan murka. Allah murka sama dia. Wala yuzakihim, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentazkiyah dia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan dia, membersihkan dosanya. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Subhanallah. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, khabu wa khasiru, sangat celaka, sangat rugi. Siapa mereka wahai Rasulullah? Yang pertama, al-musbilu izarahu, yaitu yang seorang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Jadi kalau laki-laki itu kan biasanya pakai sarung, pakai celana panjang, pakai gamis atau jubah. Nah, ini tidak boleh melebihi mata kaki. Tidak boleh menutup mata kaki. Yang paling utama tentu saja adalah nisfus sak, yaitu setengah betis. Setengah betis. Ini yang lebih utama. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk melakukannya, maka di atas mata kaki, misalnya ini mata kaki ya, maka tidak boleh menutup mata kaki celananya. Tidak boleh menutup mata kaki begini. Berarti harus yang paling utama setengah betis. Ini misalnya betis segini. Misalnya contoh. Kalau tidak mampu juga, paling tidak mata kakinya tidak tertutup. Minimal pas dengan mata kaki. Ini minimal ya. Tidak boleh sampai mata kakinya tertutup. Kalau mata kakinya sudah tertutup, berarti otomatis termasuk isbal. Al-musbilu izarahu, yaitu yang pakaiannya menjulur dari atas ke bawah dan dia menutupi mata kaki, disebutnya musbil. Maka harus diangkat. Caranya gimana Ustaz? Ya dipotong celananya. Kalau nggak mau dipotong, dilipat, dijahit. Kalau bahasa orang disebutnya disum. Begitu juga jubah yang baru dibeli, yang lebih besar, panjang. Kalau misalnya menutup mata kaki, ya dilipat. Kalau misalnya saya masih dalam tahap pertumbuhan, nanti kalau dipotong nanti malah lebih kecil. Ya sudah, jangan dipotong, dilipat kemudian dijahit, disum. Tidak dipotong boleh, tapi dilipat kemudian dijahit, disum. Begitu juga celana panjang. Oh, saya kan masih dalam tahap pertumbuhan, nanti khawatir nanti kekecilan, kan cepat kecil. Bukan cepat kecil, andanya yang cepat tumbuh misalnya. Ya sudah, kalau tidak mau dipotong, dilipat, disum. Mudah, yang penting mata kakinya tidak tertutup. Mata kaki tidak tertutup. Ya, paling tidak celananya di atas mata kaki sedikit, nggak ada masalah. Yang penting tidak tertutup mata kakinya. Ustadz, kalau pakai kaos kaki gimana? Kan tertutup tuh mata kakinya. Maka kita katakan kaos kaki itu dipakainya dari bawah, menjulurnya ke atas, bukan menjulur ke bawah. Pakai sepatu khuf juga demikian. Nabi SAW pakai sepatu khuf. Sepatu khuf itu seperti sepatu bot ya. Sepatu yang sampai tinggi menutup menutup mata kaki sampai betis. Menggunakan khuf. Berarti khuf tidak mengapa. Karena dipakainya dari bawah dan menjulurnya ke atas. Menjulur ke atas, yang dipakai dari bawah ke atas seperti misalnya kaos kaki, sepatu bot, sepatu khuf. Nah, ini tidak masuk ke dalam kategori isbal, karena yang
dilarang di dalam Islam adalah yang menjulur dari atas ke bawah. Menjulur dari atas ke bawah seperti celana panjang, sarung, kemudian jubah. Nah, ini yang menjulur dari bawah dari atas ke bawah. Kemudian kata Nabi SAW, al-mannan itu yang mengungkit-ungkit kebaikan dirinya yang pernah dia lakukan, kemudian diungkit-ungkit kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah-sedekah kalian dengan man, diungkit-ungkit kembali kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, dan al-adza. Al-adza itu memberi tapi dengan cara yang buruk. Memberi dengan cara yang buruk. Yang ketiga, al-munfiqu sil'atahu bil halifil kazib. Orang yang berdagang tetapi dengan sumpah palsu. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah al-musbilu izarahu. Ancamannya sangat besar. Maka bagi laki-laki yang sekolah gimana Ustaz? Yang sekolah juga demikian. SMA misalnya kan pakai celana panjang. Kalau pakai celana pendek gimana Ustaz? Nah, bagi seorang muslim tidak layak laki-laki menggunakan celana pendek. Maka hendaknya auratnya ditutup. Aurat laki-laki itu dari pusar ke lutut. Lutut. Makanya ini kewajiban orang tua memasukkan sekolah anaknya ke sekolah yang benar. Jangan sampai menyekolahkan anaknya dengan pakaian-pakaian yang sampai membuka auratnya. Apalagi dia udah balik, terbuka auratnya setiap hari. Itu yang dosa ya orang tuanya memasukkan sekolah anaknya ke sekolah yang sampai auratnya terbuka, pakaian pakaian sehari-harinya. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Wajib ditutup auratnya. Wajib ditutup auratnya. Dan sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya hukum isbal adalah haram, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa saja yang di bawah dari mata kaki, dari pakaian, dari izar, celana panjang kah, sarung kah, atau jubah kah, fafinar, maka tempatnya di neraka. Maka ini ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW agar tidak isbal. Kalau misalnya ada yang tanya, Ustadz, orang-orang Arab juga banyak yang isbal. Nah, kita katakan orang Arab bukan dalil. Saya sering katakan orang Arab bukan dalil. Orang Arab juga ada yang bodoh ya, ada yang jahil. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang Arab, tapi nggak beriman dengan Nabi SAW. Zaman sekarang ya masih ada orang-orang yang seperti itu, walaupun notabene-nya orang Arab. Jadi orang Arab bukan jadi patokan. Yang jadi patokan barometer adalah dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa saja yang menjulur ke bawah dari pakaian menutupi mata kaki, maka tempatnya di neraka. Begitu juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, marartu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkhaun. Faqala ya Abdullah irfa izarak, farafa'tuhu, summa qala zid, fazidtu, fama ziltu ataharraha ba'du. Faqala ba'dul qaum ila aina? Faqala ila ansafis saqaini, akhrajahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, saya pernah melewati Rasulullah SAW dan celanaku atau bagian bawahanku itu istirkha, melewati mata kaki, menjulur ke bawah. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Abdullah, irfa izarak. Wahai Abdullah, angkat izarmu, angkat celana panjangmu, jangan menutupi mata kaki. Farafa'tuhu, kemudian aku angkat sampai tidak menutup mata kaki. Kemudian Nabi mengatakan lagi, zid, angkat lagi. Kemudian aku pun mengangkatnya lagi. Famaziltu ataharraha ba'du. Kemudian setelah itu menjadi kebiasaanku dalam berpakaian, tidak menutup mata kaki
atau tidak isbal. Kemudian beberapa orang bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sampai mana wahai Ibnu Umar? Abdullah bin Umar mengatakan ila ansofis saqain, sampai pertengahan betis, betis. Ini yang utama ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau misalnya berpakaian bagi laki-laki, ini adab yang perlu diperhatikan, yaitu tidak menutup mata kaki, tidak menutup mata kaki. Kalau misalnya dia mampu untuk sampai setengah betis, itu yang paling utama. Kalau tidak mampu juga tidak mengapa, yang penting tidak tertutup mata kakinya, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan misalnya, Ustadz itu Abu Bakar As-Siddiq tertutup mata kakinya, maka kita katakan Abu Bakar As-Siddiq bukan orang yang sengaja menutup mata kakinya, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang kurus sehingga celananya melorot. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Rasulullah, aku ketika memakai celana ini melorot dan aku berusaha untuk menaikkannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Anda bukan termasuk orang yang melakukan itu. Artinya apa? Kalau celananya melorot dan dia berusaha untuk dinaikkan kembali, melorot lagi, berusaha dinaikkan kembali, ini bukan termasuk isbal. Dari zaman sekarang kan udah ada ikat pinggang, dan celana-celana ada juga yang menggunakan apa? Tali. Ini bisa kita ikat, sehingga tidak melorot, sehingga menutupi mata kaki. Jadi bukan termasuk isbal ya Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau tidak sengaja celananya melorot. Begitu juga kalau misalnya ada pertanyaan, Ustadz, saya kan isbal tidak sombong. Iya, isbal dengan tidak sombong itu dosa. Jika disertai dengan kesombongan, maka dosanya bertambah, dosa besar. Isbal tanpa kesombongan itu sudah dosa. Kata Nabi SAW, ma'asfala minal ka'baini minal izan fafinnati. Ini Nabi SAW tidak sebutkan sombong atau tidak sombong. Pokoknya bagi laki-laki yang pakaiannya menjulur melebihi mata kaki, diancam dengan api neraka. Sombong atau tidak sombong. Kalau disertai dengan sombong, maka dosanya lebih besar lagi. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, la yanzurullahu ila man jarra saubahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang-orang yang menjulurkan pakaiannya lebih mata kaki karena sombong. Karena sombong dosa besar. Kalau tidak ada sombong, ya dosa. Dosa diancam dengan api neraka. Tadi hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini pakaian laki-laki yang perlu kita sampaikan, itu tidak boleh isbal. Dan yang kedua, pakaian untuk wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, wanita yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna, dan mereka menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan berhias kecuali yang nampak. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaknya mereka menggunakan khumur atas juyubihinna. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31 bagi wanita-wanita untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab. Jilbab itu artinya pakaian yang menutup dari atas sampai ke bawah. Namanya jilbab. Jadi pakaian wanita biasanya ada 3 lapis, pakaian dalam, kemudian pakaian luar yang jilbab itu menutup dari atas sampai ke bawah, kemudian khumur, yaitu biasanya kita sebut dengan niqab atau penutup wajah, dan seterusnya.
Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar para wanita memakai jilbab. Memakai jilbab. Jilbab itu wajib bagi wanita yang sudah balik. Bahkan kita anjurkan kepada orang tua untuk membiasakan anak-anak perempuan mereka yang masih kecil untuk menggunakan jilbab. Sehingga ketika sudah besar mereka diperintahkan untuk memakai jilbab, mudah, gampang. Jangan sepelekan. Lagi-lagi jangan jadikan orang Arab sebagai apa? Dalil. Itu orang Arab, anak kecilnya enggak diperintahkan untuk memakai jilbab, itu orang Arab. Kalau kita tidak dibiasakan menggunakan jilbab, maka mereka akan bebas tanpa menggunakan jilbab ketika sudah besar. Mau bukti silakan. Orang Arab memakai jilbab itu sudah terbiasa di lingkungan mereka. Jadi ketika mereka sudah balik, mereka sudah memakai jilbab sendiri. Nah, kita lingkungannya awam, banyak orang-orang awam. Kalau tidak dibiasakan menggunakan jilbab bagi anak-anak perempuan yang masih kecil, ketika mereka sudah besar nanti sulit. Mau bukti silahkan. Oh, Ustadz nanti dinasehati. Iya, kalau mampu orang tuanya. Kalau orang tuanya Ustadz, orang tuanya mampu untuk menjelaskan, untuk memerintahkan kepada anak perempuannya untuk memakai jilbab nanti ketika sudah balik, silahkan. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, sehingga mereka terbiasa dengan tanpa menggunakan jilbab, ini nanti dosa. Siapa yang dosa? Orang tua membiarkan anaknya tidak menggunakan jilbab. Begitu juga membiarkan istrinya tidak menggunakan jilbab, membiarkan saudarinya tidak menggunakan jilbab. Ini dosa. Oleh karena itu, wahai wanita, agar hendaknya menutup aurat para wanita, yaitu seluruh tubuhnya. Tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat membentuk tubuh, nggak boleh bagi wanita ya. Bagi laki-laki juga demikian. Yang kedua, tidak boleh tipis sampai menerawang. Kalau terkena cahaya tembus pandang sampai ke dalam. Tidak boleh ketat, tidak boleh tipis. Diusahakan yang lebar, yang tidak tipis, tidak ketat, dan menutup seluruh tubuhnya. Ini pakaian wanita. Dan jangan jadi alasan panas. Seringkali kita dengar ketika perempuan wanita diperintahkan untuk menggunakan jilbab, maka mereka alasannya panas. Maka kita katakan an-naru asyaddu harra law kanu ya'lamun. Api neraka itu lebih panas seandainya mereka mengetahuinya. Api neraka itu lebih panas. Kalau tidak menggunakan jilbab bagi wanita-wanita dan mereka mengumbar aurat mereka di luar, di khalayak ramai, membiarkan mata-mata lelaki memandangnya, berapa mata laki-laki yang melihatnya, maka dosanya mengalir ke Anda. Perhatikan. Maka hendaknya bagi wanita-wanita muslimah menggunakan jilbab, menutup aurat mereka ketika keluar rumah. Ketika di dalam rumah tidak menggunakan jilbab, dan di dalam rumah hanya ada suami, hanya ada bapak misalnya, ada saudara laki-laki, nggak ada masalah. Mereka mahram. Nampak sebagaimana yang biasa nampak di dalam rumah, nggak ada masalah. Tapi kalau keluar rumah, lihat ancamannya, bahwasanya setiap mata yang memandang Anda ketika Anda tidak menggunakan jilbab, maka Anda panen dosanya. Hati-hati ya, hati-hati. Ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang batasan pakaian yang dipakai oleh wanita. Nabi SAW mengatakan, man jarra thawbahu khuyala alam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqalat Ummu Salamah, fa kaifa tasna'un nisa'u bi zuyulihinna? Qala yurkhina shibran. Qalat idzan tankashifu aqdamuhunna. Qala fayurkhina dhira'an wa la yazidna. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi. Kata Nabi SAW, siapa saja yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.
Ini bagi laki-laki. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, bagaimana tentang pakaian wanita wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, yurkhina shibron, maka boleh dilebihkan dari telapak kaki sejengkal. Ini pakaian wanita menjulur menutup seluruh tubuhnya. Berarti kalau wanita pakaiannya menutup mata kaki boleh, karena seluruh tubuhnya aurat. Berbeda dengan laki-laki. Aurat laki-laki hanya batas dari pusar sampai lutut. Berarti mata kaki bukan aurat laki-laki. Nah, kalau wanita diperintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya, termasuk mata kaki, dan menjulur ke bawah sampai ke lantai. Kata Nabi SAW, lebihkan 1 jengkal dari mata kaki, dari telapak kaki. Kata Ummu Salamah, kalau begitu, kalau mereka jalan, kaki-kaki mereka akan nampak wahai Rasulullah, akan kelihatan. Kata Nabi SAW, lebihkan 1 hasta dan tidak boleh lebih, dan tidak boleh ditambah lagi. Jadi dari telapak kaki dilebihkan sehasta, segini. Sehasta itu segini ya, dari ujung jari sampai siku, ini sehasta. Tidak boleh lebih. Karena zaman dahulu tidak ada kaos kaki mungkin ya. Kalau zaman sekarang ada kaos kaki gimana Ustadz? Ya lebihkan sejengkal, kemudian pakai kaos kaki. Ustadz, kalau melebihkan sejengkal seperti ini, pakaiannya kotor, nyapu jalan, nggak ada masalah. Pakaian kotor nyapu jalan. Sebagaimana ada seorang sahabiat yang mengatakan, wahai Rasulullah, aku kalau berjalan melewati tempat yang basah, kotor, maka pakaianku terkena najis. Kata Nabi SAW, tanah yang selanjutnya akan mensucikan pakaian itu. Nggak ada masalah, dia nyapu jalan lah, istilahnya orang bilang nyapu jalan lah, pakaiannya sampai kayak pengantin lah, kan begitu. Tidak mengapa dilebihkan 1 jengkal dari telapak kaki. Kalau tidak mau sampai 1 jengkal, ya paling tidak minimal sebatas telapak kaki. Kemudian dia pakai kaos kaki, dan di dalamannya pakai celana panjang yang tidak ketat, celana panjang yang menutup kakinya, supaya tidak tersingkap auratnya, dan pakai kaos kaki yang panjang supaya kakinya tertutup, ya, tertutup. Begitu juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ancaman bagi wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, berpakaian ketat dan seterusnya, berjalan berlenggak-lenggok seperti punuk unta. Kata Nabi SAW, sinfani min ummati lam arahuma ba'du. Ada 2 golongan dari umatku yang aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Ada kaum yang bersama mereka cambuk seperti ekor sapi, yadribuna bihan nas, yang digunakan untuk memukul manusia. Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, akhrajahu Muslim. Dan yang kedua adalah wanita-wanita yang kasiyatun ariyat, yang mereka menampakkan aurat mereka, berpakaian tapi telanjang, mumilat ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, mereka berjalan berlenggak-lenggok seperti punuk unta. Yang mana asnimatil bukhti itu karena menampakkan keindahan tubuhnya, menampakkan keelokan paras wajahnya, kemudian juga bersanggul gitu ya, rambutnya diikat seperti bulatan begini, terlihat seperti punuk unta. Kata Nabi, la yadkhulnal jannah, mereka itu tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mendapatkan aroma surga. Akhrajahu Muslim. Ini ancaman dari Nabi SAW bagi wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya gimana? Berpakaian tapi ketat, lekuk tubuhnya nampak. Berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi kurangan bahan. Subhanallah. Keluar rumah berjalan berlenggak-lenggok seperti itu.
Bahkan mereka menampakkan keindahan tubuhnya, menampakkan keelokan paras wajahnya, maka mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga, dan mereka tidak akan mendapatkan aroma surga. Padahal aroma surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian, kata Nabi SAW. Ini ancaman yang keras bagi wanita. Wahai wanita muslimah, perhatikan, jangan sampai Anda diancam oleh Nabi SAW tidak akan masuk surga karena mengumbar aurat Anda, tidak menggunakan jilbab. Jangan sampai ada alasan panas lah, inilah, itulah, jangan. Maka kita katakan api neraka lebih panas. An-naru asyaddu harron. Matahari itu neraka itu lebih panas, laukanu ya'lamun, kalau seandainya mereka tahu. Maka diperhatikan saudaraku, wahai saudara-saudariku muslimah, hendaknya menutup aurat mereka. Kemudian yang terakhir yaitu tidak boleh berpakaian menyerupai yang laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, wanita tidak boleh menyerupai laki-laki. Yaitu tahrim tasyabbuhir rijal bin nisa wan nisa bir rijal. Haramnya laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Ini ancamannya adalah dilaknat oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW mengatakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal, akhrajahul Bukhari. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Laki-laki yang menyerupai wanita gimana, Ustaz? Berjalan berlenggak-lenggok seperti wanita. Atau mungkin kalau malam dia berprofesi sebagai waria, wanita tapi pria. Aslinya dia pria, laki-laki. Dan kalau malam apa? Dia berdandan seperti wanita. Bahasa kita bencong. Ini dilaknat oleh Nabi SAW. Dan yang namanya laknat artinya at-tardu, al-bu'du an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, khawatir dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu ini juga peringatan untuk orang tua agar jangan sampai membiasakan anak-anak mereka, anak laki-laki dipakaikan pakaian wanita, anak wanita dipakaikan pakaian laki-laki, sehingga perempuannya jadi tomboy, anak perempuan jadi tomboy, anak laki-laki jadi kewanita-wanitaan. Kan begitu. Salah juga orang tua atau lingkungan teman, pengaruh lingkungan teman. Maka perhatikan saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyerupai laki-laki. Bagi wanita tidak boleh wanita menyerupai laki-laki, tidak boleh laki-laki menyerupai wanita. Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la'ana Rasulullah SAW ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatal rajul, akhrajahu Abu Dawud. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Apalagi lomba-lomba itu ya, lomba main bola laki-laki pakai pakaian wanita. Subhanallah, ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Siapa yang dosa, Ustaz? Semuanya, panitianya kena semua. Panitianya, pemainnya semua kena. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka tidak boleh seorang laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, apalagi ganti kelamin. Menyerupai saja nggak boleh, apalagi ganti kelamin, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki berubah menjadi wanita, dioperasi plastik lah, apalah. Subhanallah. Bahkan seorang wanita berubah menjadi laki-laki, laki-laki berubah menjadi wanita. Subhanallah.
Bukan cuma menyerupai, ganti kelamin, merubah ciptaan Allah. Ini lebih besar lagi dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan hidayah kepada mereka semua. Itu juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan la'ana Rasulullah SAW ar-rajilata minan nisa, akhrajahu Abu Daud. Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Jadi ini ancaman yang sangat besar bagi laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Menyerupai saja haram hukumnya, dosa, apalagi sampai merubah ciptaan Allah, merubah kelamin dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, hidayahnya di atas sunnah, bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk senantiasa bisa istiqomah di atas sunnah Nabi SAW, di atas agama Islam, sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memasukkan kita semua dengan ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.